Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toga Bantara Dwi Putra Sutrisna dari kelas O dengan NIM 2450501011111105. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman case studi saya yang berjudul Monopoli Harga Ternak dan Kelangkaan Pakan yang Terjadi di Blitar. Berdasarkan case studi yang telah dipilih, terdapat beberapa jenis lembaga yang terlibat. Yang pertama yaitu lembaga kemasyarakatan, Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Blitar. Yang kedua ada lembaga pemerintahan, yaitu Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Poin kedua yaitu bentuk fungsi lembaga yang berada di dalam case studi. 1. Menjaga kekeluargaan dan persatuan antara peternak, Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Blitar. Keberadaan kelompok ternak, koperasi, dan perkumpulan antara peternak dapat menciptakan kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan ikatan sosial antar anggota kelompok. 2. Pengembangan infrastruktur dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Blitar. Dinas Peternakan diharapkan dapat mengembangkan infrastruktur peternak kecil agar tidak kalah saing dengan perusahaan integrator serta mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan sumber daya masyarakat terutama di Kabupaten Blitar. 3. Pengawasan dan regulasi harga yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Kegiatan pengawasan dan regulasi dapat dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengantisipasi praktek monopoli harga ternak yang terjadi di lapangan. Kegiatan pengawasan dan regulasi harga dapat dilakukan secara berkala sebagai upaya untuk mencegah konflik antara peternak. Berdasarkan lembaga studi yang telah dipilih, berikut ciri-ciri umum tiap lembaga. Lembaga kemasyarakatan yaitu Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kabupaten Blitar. Dengan ciri umum yang pertama, sifat kekeluargaan dan sukarela. Koperasi peternak memiliki sifat kekeluargaan yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh faktor kekeluargaan, rasa solidaritas, saling tolong-menolong, dan perasaan senasib. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi peternak bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi melalui kerjasama antar anggota dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih dan bersifat saling menguntungkan. Yang ketiga ada pembagian keuntungan secara merata. Koperasi peternak bersifat adil, keuntungan yang didapatkan akan dibagikan secara merata untuk menciptakan keadilan antar anggota. Poin kedua yaitu lembaga pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Dinas Perindustrian serta Perdagangan Kabupaten Blitar. Dengan ciri umum yang pertama, mengatur dan mengawasi. Kedua lembaga tersebut berhak mendapatkan hak untuk mengawasi dan mengatur harga ternak serta pakan ternak di pasaran, serta memastikan tidak ada praktik monopoli di lapangan yang dapat memicu konflik antar peternak. Yang kedua yaitu melindungi masyarakat. Kedua lembaga tersebut berfungsi untuk melindungi masyarakat, terutama bagi peternak kecil, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat agar tidak terkena monopoli pasar. Pada case studi yang telah dipilih, terdapat beberapa perilaku penyimpangan atau deviation yang terjadi. Monopoli harga akan berakibat pada peternak kecil dan hanya menguntungkan peternak besar, hingga menyebabkan peternak kecil gulung tikar, bangkrut, yang disebabkan karena monopoli harga ternak yang tidak terkendali. Perusahaan besar yang menguasai pasar industri perunggasan dari DOC atau Daily Object, pakan, vaksin, pemotongan, budidaya, bahkan hingga olahan ternak, yang menyebabkan industri kecil kesulitan mencari target pasar karena sudah dikuasai perusahaan besar. Alasan hal tersebut dianggap penyimpangan. Yang pertama yaitu dampak perekonomian. Tindakan monopoli dapat menyebabkan dampak negatif dan pada perekonomian, yang terutama pada keuntungan yang didapatkan masyarakat. Yang kedua yaitu regulasi dan kebijakan. Pemerintah dan dinas terkait kurang tanggap terhadap kasus monopoli harga tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya edukasi dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Bab kedua yaitu kendala monopoli harga ternak dan kelangkaan pakan yang terjadi di Blitar. Berdasarkan lembaga yang ada di case studi, pihak yang berkuasa terdiri dari Dinas Peternakan Kabupaten Blitar sebagai lembaga pemerintahan yang mendukung dan bergerak di sektor peternakan. Yang kedua ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sebagai lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang perekonomian dan industri yang bertugas untuk menetapkan harga ternak serta harga di pasaran. Dua pihak yang dikuasai yaitu Koperasi Ternak Unggas Sejahtera Blitar dan peternak kecil. Anggota koperasi berperan sebagai penerima kebijakan dan penyuluhan yang dilakukan oleh dinas terkait. 3. Dimensi kekuasaan serta perolehannya.
Lembaga pemerintahan yang bersifat legal. Dinas Peternakan Kabupaten Blitar memiliki peran penting untuk menjaga kesejahteraan ternak di daerah, terutama bagi peternak kecil. Dinas tersebut memiliki otoritas legal untuk memberikan kebijakan yang akan dibantu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Yang kedua, lembaga masyarakat. Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Blitar merupakan kelompok terlibat dan merasakan dampak monopoli kelangkaan pakan. Kelompok ini berperan untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar anggota agar tidak terpecah belah. Beberapa saluran lembaga pemerintahan, Dinas Peternakan dan Dinas Perekonomian Kabupaten Blitar. Komunikasi massa. Pemerintah menggunakan sarana komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait kasus yang telah terjadi. Saluran politik. Lembaga mendukung dan menampung aspirasi masyarakat terkait permasalahan yang terjadi serta memberi kebijakan agar tidak ada yang dirugikan. Yang ketiga yaitu ideologi. Pemerintah juga mendorong nilai-nilai keberlanjutan yang sejalan dengan ideologi pembangunan. 2. Lembaga kemasyarakatan, yaitu Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Blitar. Tradisional, kelompok peternak memperoleh kekuasaan yang didapat dari komunitas dan memiliki pengaruh besar di antara anggota komunitas peternak. Yang kedua yaitu ideologi. Kelompok ini mendorong sektor peternakan yang produktif serta sifat tolong-menolong antar peternak. Bentuk-bentuk wewenang. 1. Berdasarkan hubungan tindakan dan dasar hukum, rasional atau legal. Dinas Peternak dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memiliki wewenang untuk menjalankan, memberikan pendampingan, kekuasaan dan kebijakan dalam pengelolaan harga. 2. Berdasarkan derajat formalitas wewenang. Secara resmi, kedua lembaga memiliki wewenang yang sistematis untuk menerapkan aturan formal yang diterapkan dalam program termasuk ketetapan dan evaluasi. Yang ketiga yaitu berdasarkan sifat kelompok sosial. Teritorial, Dinas Peternakan dan Dinas Perindustrian Perdagangan memiliki wewenang yang mencakup wilayah kota Kabupaten Blitar. Analisa studi kasus individu, regulasi dan kebijakan. Kebijakan utama yang mempengaruhi peternak kecil. 1. Perizinan usaha. Perizinan usaha untuk peternak kecil diharapkan dapat dipermudah dan memberikan hak-hak kepada mereka. 2. Pengawasan produksi. Perusahaan besar diawasi produksinya agar peternak kecil tidak terganggu dan tidak merusak harga pasar yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada distribusi pakan. Distribusi pakan harus merata antara peternak kecil dengan perusahaan besar. Diperbanyak stok pakan serta subsidi dari pemerintah. Poin kedua yaitu ada kendala peternak dalam mengakses layanan birokrasi. 1. Prosedur perizinan. Peternak kecil yang mendapatkan layanan perizinan yang rumit bertele-tele. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya profesionalitas lembaga terkait. Yang kedua ada lambatnya proses perizinan. Lembaga yang mengurus izin usaha seringkali menyepelekan peternak kecil dan lebih mementingkan perusahaan besar. 3. Minimnya informasi. Banyak peternak kecil yang tidak paham hak-hak mereka yang seharusnya didapatkan. Layanan informasi pemerintah seringkali tidak sampai ke peternak kecil. Hal tersebut disebabkan oleh peternak yang rata-rata tidak mengikuti perkembangan teknologi. Analisa birokrasi dan regulasi. Produktivitas peternak kecil. Ketergantungan stok pakan yang dialami oleh peternak kecil pada toko di daerah serta kurangnya koneksi penyedia pakan yang mumpuni. Regulasi yang kurang tegas. Regulasi yang kurang tegas dapat menguntungkan perusahaan besar dan dapat merugikan peternak kecil. Regulasi yang kurang tegas dapat mempermudah perusahaan besar untuk memonopoli harga ternak yang ada di pasaran. Yang kedua yaitu persaingan dalam bisnis. A. Kurangnya koneksi. Peternak kecil memiliki koneksi yang sempit dibanding dengan perusahaan besar. B. Kurangnya modal. Peternak kecil cenderung memiliki modal yang minim dibandingkan dengan perusahaan besar. Dukungan yang ada dalam birokrasi. Pemerintah harus membuat regulasi yang jelas terhadap harga ternak serta menyediakan subsidi pakan ternak untuk mengatasi kelangkaan. Hambatan yang didapat yaitu perusahaan besar cenderung tidak mau dirugikan akan peraturan daerah yang menguntungkan para peternak kecil dan merugikan perusahaan besar. Peran instansi pemerintahan. 1. Dinas Peternakan, yaitu memberikan himbauan dan memberikan penyuluhan. Yang kedua, menyusun regulasi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan tentang harga ternak. Yang ketiga, memberikan subsidi pakan terhadap peternak kecil. Dan yang terakhir, memastikan ketersediaan pakan di pasaran itu aman. Yang poin kedua yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam menyusun regulasi bersama Dinas Peternakan, memastikan bahwa perusahaan besar tidak melakukan monopoli harga ternak. Perubahan sosial yang terjadi yaitu sumber perubahan sosial yang menyebabkan permasalahan sosial.
ekonomi, kepentingan perusahaan besar untuk memaksimalkan produksi dan penghasilan serta menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah dalam permasalahan kasus monopoli harga dan kelengkapan pakan membuat kerugian peternak kecil, serta respon lembaga yang kurang tegas. Yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial. Faktor eksternal, keuntungan perusahaan besar hanya mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan peternak kecil. Krisis bahan baku yaitu kemarau panjang yang menyebabkan pakan ternak menjadi langka dan sulit di pasaran. Faktor internal yaitu kurangnya rasa ibat kepada peternak kecil, susahnya pakan ternak berakibat perusahaan besar, rusaknya harga ternak akibat monopoli, dan perusahaan besar yang ingin keuntungan yang besar. Faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong yang pertama yaitu regulasi. Pemerintah harus memperketat regulasi kasus monopoli harga ternak. Yang kedua, subsidi. Pemerintah memberikan subsidi pakan untuk mengatasi kelangkaan pakan. Faktor penghambat. 1. Lamanya tanggapan dari pemerintah. Kedua, kurangnya perasaan iba perusahaan besar terhadap peternak kecil. Faktor yang menyebabkan berkembang menjadi perusahaan sosial negatif. 1. Stigma peternak kecil. Yang kedua, ketimpangan sosial. Dan yang ketiga, keserakahan perusahaan besar. Tahapan proses perubahan sosial. Yang pertama yaitu munculnya ketegangan sosial. Peternak kecil yang dirugikan karena harga pasar dimonopoli. Ketegangan muncul karena peternak kecil merasa dirugikan, ditambah dengan adanya kelangkaan pakan ternak membuat peternak kecil tambah kesal dan marah. Yang kedua, reaksi dan respon peternak. Peternak kecil membuat paguyuban untuk menyatukan modal. Yang kedua yaitu melaporkan kasus monopoli ke Dinas Perekonomian dan Perdagangan. C. Tekanan terhadap pemerintahan. Pemerintah mendapat tekanan dari peternak kecil untuk membuat kebijakan dan regulasi terhadap harga ternak. D. Perubahan implementasi. Perubahan menerbitkan regulasi yang telah dibuat sebagai aspirasi terhadap masyarakat kecil dan memberikan penyuluhan terhadap perusahaan besar agar tidak melakukan monopoli pakan, monopoli harga ternak. Adaptasi dan pemulihan. Hubungan peternak kecil dengan perusahaan besar semakin membaik. 5. Bentuk perubahan sosial. A. Perubahan sosial berdasarkan kecepatan. Perubahan lambat yaitu evolusi, lambat dalam pemberlakuan kebijakan. Perubahan cepat yaitu revolusi, mendesak perusahaan untuk segera berpindah. B. Perubahan berdasarkan skala. Perubahan struktural melibatkan perubahan regulasi dan kebijakan. Perubahan kultural yaitu kesadaran perusahaan terhadap peternak kecil. C. Perubahan berdasarkan sifat. Perubahan positif berupa kestabilan ekonomi peternak kecil. Dan yang kedua, perubahan negatif berupa konflik yang tidak ditangani antara peternak kecil dengan perusahaan besar akan menyebabkan konflik yang berkelanjutan serta kurangnya kesejahteraan peternak. Berikut rangkuman case study dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.